Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syahputra Ramadan Ahmad dengan NIM 45240911074. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Boswa Makassar, berasal dari jurusan psikologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari sebuah laporan kelompok statistik saya. Jadi judul dari laporan statistik yang diambil oleh kelompok saya itu berjudul pengaruh self control terhadap aggressive driving pada dewasa awal yang ada di Kota Makassar. Baiklah, jadi sebelum saya menjelaskan apa saja isi atau presentasikan hasil dari laporan kelompok saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu sebenarnya aggressive driving dan self control. Yang pertama adalah aggressive driving. Jadi aggressive driving adalah sebuah perilaku yang dapat dialami oleh seorang pengemudi atau seseorang yang menggunakan kendaraan, yang dimana dalam perilaku ini itu dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan dan meningkatkan resiko terjadinya pelanggaran sebuah aturan lalu lintas. Adapun contoh dari aggressive driving ini itu contohnya seperti seorang yang ngebut atau terburu-buru dalam suatu jalan, tidak memberikan atau mengambil jalur orang lain, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, sering membunyikan klakson tanpa sebab, dan sering menyalakan lampu jauh, yang dimana hal itu dapat mengganggu atau membuat risih pengguna jalan yang lainnya. Jadi kurang lebih pengertian dan contoh dari aggressive driving pada penelitian kami itu seperti itu. Dan selanjutnya adalah self control. Jadi self control itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, yang dimana kemampuan ini itu membuat kita agar dapat lebih mengendalikan diri kita sendiri, seperti mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan kita, yang dimana kita mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan kita itu agar tetap lebih bertindak dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan yang ada, meskipun pada saat itu mungkin kita atau seseorang itu sedang mengalami emosi atau mengalami pengaruh negatif luar. Oleh karena itu, dalam penelitian kami mencari tahu apakah benar self control itu dapat mempengaruhi aggressive driving seseorang. Dan dalam penelitian ini juga kami
hanya terfokus pada salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu kota Makassar. Dan sampel yang kami ambil itu hanya orang yang berusia dewasa awal, yakni berusia sekitar 18 hingga 25 tahun. Adapun metode penelitian yang kami gunakan itu adalah penelitian pendekatan kuantitatif, yang dimana dalam metode penelitian ini itu mengandalkan data yang berupa angka. Angka ini diperoleh melalui sebuah pengukuran. Adapun cara kami mengumpulkan data-data yang ada itu dengan cara menyebarkan kuesioner dan mengumpulkan responden sebanyak kurang lebih 300 orang yang ada di Kota Makassar. Dan syarat dari pengisian kuesioner kami itu atau responden kami itu cukup simpel, yaitu orang yang tinggal di Makassar, berusia sekitar 18 sampai 25 tahun dan masih aktif atau masih intens berkendara setidaknya 1 minggu terakhir. Adapun hasil dari seluruh sampel atau responden pada laporan kami itu menunjukkan bahwa ada 94 laki-laki dan 176 perempuan yang yang kami olah datanya, dan umur 18 tahun adalah umur yang paling dominan dalam dalam sampel kami, yang dimana responden yang berada pada usia 18 tahun itu sebanyak 85 orang, atau bisa dibilang 31,481% dari hasil keseluruhan responden yang telah kami kumpulkan. Adapun juga hasil dari data penelitian kami, yaitu pada hasil uji normalitas. Nah, pada hasil pengujian normalitas ini, data kami itu menunjuk pada skala pertama itu data kami menunjukkan bahwa nilai signifikan yang kami dapatkan pada skala 1 itu yaitu 0,003 atau di bawah dari 0,05, yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa data kami itu tidak normal. Akan tetapi ketika kami uji menggunakan nilai dari Skeunis yaitu 0,256 yang menunjukkan standar error 0,148, yang dimana dalam hasil pembagian ini menghasilkan Z-Skeunis sebesar 1,7, yang dimana masih berada dalam batas normalitas, yang artinya data pada skala 1 kami ini masih bisa diterima. 1,7 yang dimana masih berada dalam batas normalitas, yaitu di bawah dari 1,96.
Adapun hasil dari skala 2 kami itu menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, yang berarti nilai ini berada di atas 0,05, sehingga dapat dikatakan pada skala 2 ini tidak ada masalah, atau skala 2 ini sudah termasuk sudah bisa dikatakan sebagai normal. Setelah kami mencari normalitas dari hasil penelitian kami menggunakan data yang ada, kami juga menguji hasil dari linearitas kami, yang dimana pada uji linearitas ini itu kami memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009 atau di bawah dari 0,05, sehingga pada data ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel self control dan aggressive driving itu tidak sepenuhnya linear. Akan tetapi saat kami saat kami melihat hasil dari quick plot, terlihat bahwa titik-titik dari kedua variabel itu cenderung mengikuti garis diagonal yang ada, sehingga kami masih dapat menyimpulkan bahwa distribusi dari kedua variabel, yaitu variabel aggressive driving dan self control, itu masih mendekati normal atau tidak ada data ekstrim di dalamnya. Dan yang setelah melakukan uji normalitas dan linearitas, kami pun melakukan pengujian yang terakhir, yaitu uji data hipotesis, yang dimana hasil dari data ini itu menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00, yang artinya pada uji hipotesis ini kami dapat menyimpulkan bahwa uji hipotesis kami ini diterima, dan dapat disimpulkan bahwa self control itu berpengaruh terhadap aggressive driving. Dari semua yang saya katakan tadi, mungkin itulah isi atau hasil dari setiap laporan yang ada pada laporan kami yang berjudul pengaruh self control terhadap aggressive driving pada dewasa awal yang ada di Kota Makassar. Perlu kita ketahui bahwa populasi yang kami gunakan itu hanya orang-orang yang ada di Kota Makassar, dan kami hanya mengambil sampel berupa orang-orang yang ada di Makassar itu berusia hanya sekitar dari 18 sampai 25 tahun. Dan dari keseluruhan hasil laporan kami itu dapat disimpulkan bahwa memang ada pengaruh antara self control atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya terhadap aggressive driving, atau atau sifat agresif atau perilaku agresif yang biasa dialami oleh seseorang, yang dimana semakin baik seseorang dalam mengontrol dirinya, maka perilaku
agresif drivingnya itu masih lebih dapat dikendalikan atau dapat dipengaruhi. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi hasil atau apa yang dapat saya sampaikan dari isi laporan statistik saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.